Kelvin benar menurunkan Liora di pertigaan sesuai permintaannya. Bukan karena dia tidak peduli, dia hanya tidak ingin memperunyam masalah. Tapi jangan salah, dia mengawasi Liora dari kejauhan. Dan setelah melihat Liora dijemput orang yang dikenalnya, barulah dia melanjutkan perjalanannya ke kantor. Lagi pula dia pikir mungkin Liora butuh seseorang untuk berbicara. "Kok Liora? Kim mana?" tanya Liora. Terang aja dia heran karena dia tadi menghubungi Kim, bukan Azura. Tapi justru Azura lah yang datang. Azura mengangguk. "Bagian dari rencana," ujarnya. "Maksud lo?" Liora mengernyit tak paham. "Iya, Kim yang nyuruh gue. Dia tahu pasti Kelvin akan ngawasin lo. Jadi dia nyuruh gue buat minta izin sama Pak Kelvin untuk nemuin lo. Dan untung aja Pak Kelvin mengizinkan." Liora menarik nafas panjang. "Ish, terserah kalian lah. Gue tidak ikut resiko kalau Kelvin tahu gue malah nemuin Kim," ujarnya. Hei, tenang aja. Pak Kelvin tadi lihat kok gue jemput lo. Jadi pasti Pak Kelvin mikirnya lo nemuin gue beneran," ujarnya dengan santai. "Hah? Lo ketemu Kelvin? Cepet amat dia sampai kantor," ucap Liora tak percaya. "Bukan di kantor sayang, gue tadi lihat mobilnya Pak Kelvin terparkir di sono no. Dia ngawasin lo. Tapi pas lo dateng, dia langsung pergi kok," jelas Azura. Liora tak menyaut, terdiam sejenak. Heran tentu saja. "Kok mudah banget dia ngasih izin sama lo?" "Ya dong, Azura gitu. Lagian Pak Kelvin itu tahu lo butuh teman bicara kan? Kalian lagi ada masalah kan?" tebaknya dengan benar. "Kok tahu? Siapa yang ngasih tahu? Jangan bilang itu Vi." "Taulah, hampir semua orang kantor itu paham. Pak Kelvin kalau moodnya rusak itu pasti ada masalah. Dan udah beberapa minggu terakhir ini mukanya jelek banget, ditekuk-tekuk, marah-marah mulu, udah ketebak, pasti ada masalah. Dan bener kan? Emang ada apa sih? Tumben banget tahu, lama banget," tukas Azura berturut-turut. Jelas saja dia sangat penasaran. Liora menghela nafas pelan. "Nanti aja setelah ketemu Kim, lo bakal tahu juga kok," ujarnya. Lalu menyandarkan badannya di sandaran kursi. Azura manggut-manggut, tak bertanya lagi. Dia fokus menyetir. Sampai di sebuah kafe, dia meminggirkan mobilnya dan memarkirkan di area parkir. "Dah nyampe," tukas Azura melepas sabuk pengamannya. Liora melepas sabuk pengamannya dengan tanpa semangat. Mereka melangkah memasuki kafe, menemukan Kim di meja paling pojok. Dia melambaikan tangan pada keduanya. Azura dan Liora bergegas menghampiri Kim. "Aman kan?" tanya Kim pada Azura. Azura mengacungkan jempolnya. "Gimana kabarnya Rah?" ucap Kim tersenyum. Liora membalasnya dengan senyum tipis, lalu duduk di salah satu kursi. "Kalian pesan apa? Gue pesenin dulu," ujar Kim. Gue ikut kamu aja deh," tukas Azura. "Kamu Rah?" "Terserah, samain juga gak apa-apa," ujar Liora. Kim mengangguk. Dia lalu melambaikan tangan ke pelayan yang kebetulan lewat tidak jauh dari tempat duduk mereka. Sembari menunggu Kim memesan, Liora menoleh ke Azura. "Kalian udah jadian?" Azura meringis menunjukkan jari manisnya. "Kalian udah tunangan?" Pekik Liora yang membuat Kim sekaligus pelayan itu ikut menoleh terkejut. Jahat banget sih kalian. Tunangan gak gundang-gundang gue," omelnya. Azura terkikik, sedangkan Kim malah menatap Azura penuh tanya. Hehehe, santai, siapa juga yang bilang tunangan, Liora? Hahaha. Azura tergelak. "Apa sih, siapa yang tunangan?" kerenyit Kim bingung. "Ini lagi pura-pura gak tahu kapan kalian tunangannya. Kenapa gak ngabarin gue? Udah gak nganggep temen. Ih, nyebelin banget sih kalian," kesalnya. Kim menoleh ke Azura yang tertawa ngakak. "Hahaha, makanya kalau orang ngomong dengerin dulu Bu. Siapa juga yang udah tunangan?" tukas Azura. "Terus itu tadi?" tunjuknya pada cincin Azura. "Ini, ya elah, ini kan cincin gue dulu. Lupa ya? Padahal yang ngasih juga lo pas ulang tahun gue," jelas Azura. "Masa sih?" Liora mengerutkan dahinya mengamati cincin di jari manis Azura. "Ih, sialan, gue kira itu kampret," decaknya. Tak urung kini dia tertawa.
Kim menggelengkan kepalanya. Cuma salah paham ternyata. Mereka mengobrol ngalur ngidul sembari menunggu pesanan datang. Mereka diam sejenak menikmati pesanan masing-masing, hanya minuman dan cemilan kecil. Kim meletakkan gelasnya di meja. Ada apa? Sepertinya ada hal penting yang ingin lo tanyain, ucap Kim. Liora menghela nafas, menyeruput minumannya lalu meletakkannya di meja lagi. Mengenai Giselle, ujar Liora. Bukannya waktu itu sudah gue jelasin? Heran tentu saja, karena dulu waktu sengketanya dengan Kelvin, Kim sudah menjelaskannya. Azura juga sedikit-sedikit tahu karena dia juga ikut terlibat. Maksudnya karena dia dekat dengan Kim, makanya dia tahu. Liora mengangguk. Benar, tapi yang ingin gue tanyain, di mana Giselle pergi setelah kejadian itu? Kim mengerutkan dahinya. Setauku, Andre memberinya uang untuk berobat ke luar negeri, tapi setelah itu gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Liora manggut-manggut sementara Azura mengernyitkan dahi. Andre, kenapa namanya sama dengan seseorang di masa lalunya? Lalu apa benar dorongan Andre menculik Giselle hanya sebatas karena tidak rela Kelvin dimiliki orang lain? Kali ini Kim tak langsung menjawabnya, dia menghela nafas panjang. Sebenarnya gue ingin menutupi fakta ini dari Kelvin, bahwa sebenarnya Giselle tidak sepenuhnya berhenti dari dunia malam. Dia masih menerima undangan beberapa lelaki tertentu untuk melayani mereka, dan Andre mengetahuinya. Terlepas dari rasa bencinya karena terlalu protektif dengan Kelvin, dia justru merasa benci karena merasa Kelvin dihianati oleh wanita itu. Jadi dia kalap, lupa diri, dan akhirnya ya seperti yang gue ceritain waktu itu. Benar dugaannya, memang wanita itu terlalu munafik. Pasti dia merencanakannya dari lama. Bagaimana Kelvin bisa tidak tahu apa sebenarnya cerita versi Giselle? Memang ada apa? Tidak biasanya lo nanyain Giselle. Lagian Giselle kan, gue lupa. Kelvin kan taunya Giselle mati. Kim menepuk dahinya. Liora tersenyum kecil. Apa jangan-jangan Giselle kembali? Dia mengganggu rumah tangga kalian kah? Liora meraih gelasnya lagi, menyeruputnya dan menetralkan emosinya yang meluap. Lebih parah, ternyata dia selama ini ada di sekitar kita. Maksudnya? Dia operasi full di wajahnya sehingga Kelvin tidak mengenalinya lagi, dan kini wanita munafik itu melancarkan serangannya. Ucap Liora sesantai mungkin. Babysitter Nata? Apa wanita yang dulu itu? Tebak Azura sedari tadi menyimak. Liora mengangguk. Benar, wanita itu. Dia menyamar selama ini. Terus Kelvin tahunya? Liora tidak menjawab, malah sekali rasanya membahas perbuatan wanita itu. Andre di mana sekarang? Apa dia baik-baik aja? Tanyanya mengalihkan percakapan. Andre sedang perawatan sekarang. Dia akhirnya mau konsultasi di psikiater. Dan sekarang sudah membaik, doakan aja biar dia cepat kembali. Biarlah Andre yang menjelaskan pada Kelvin mengenai Giselle yang sebenarnya. Karena hanya dia yang menyimpan bukti-buktinya. Gue sebatas tahu aja, tukasnya. Semoga, harap Liora. Dia juga sudah muak dengan keadaan ini. Apalagi Kelvin yang sepertinya tidak mau mempercayainya. Sungguh membuatnya sakit. Sebenarnya gue sedari tadi penasaran, Andre yang kalian maksud siapa sih, kok namanya gak asing ya? Tanya Azura. Dia teman kita juga, maksudku temanku sama Kelvin. Dia juga dulu sempat menyukai Kelvin, jelas Kim. Hah? Andre cowok kan? Kim mengangguk. Benar, tapi ada sesuatu yang membuatnya akhirnya mengalami penyimpangan seksual. Azura terdiam. Pasti bukan Andre pacarnya, karena setahunya Andre itu normal kok. Buktinya mereka sempat berpacaran beberapa bulan. Mereka juga sempat bertukar saliva. Bukankah itu menandakan Andre itu normal? Bahkan Andre pernah mengajaknya melakukan itu, tapi dia tolak. Dia tidak mau melakukannya sebelum mereka resmi menikah. Kalau sebatas kissing, baiklah, masih bisa dia maklumi. Meski sebenarnya tidak pantas juga ya. Oh, pokoknya itu bukan Andre-nya. Andre mantannya maksudnya. Kasihan sekali ya dia, desisnya ikut prihatin. Kim tersenyum tipis. Mereka melanjutkan menikmati pesanan tanpa mengobrol lagi. Tak berapa lama, Liora pamit untuk kembali ke sekolahnya Nata.
Pertemuannya dengan Kim tadi seakan memberikan angin segar. Sedikit demi sedikit, Liora mulai mengumpulkan buktinya. Ya, walaupun bukti itu bukan di tangannya, tapi setidaknya dia bisa meminta bantuan pada Kim dan Andre. Semoga saja dia mau membantu dirinya. Dia lihat Aretha tak ada di rumah. Ah, sudahlah, kemana lagi kalau bukan ngeluyur. Wanita itu memang semakin berani saja. Mana rumah masih berantakan, tidak ada yang memberesi. Jadilah dia mengerjakan pekerjaan rumah setelah dari sekolah Nata. Dia juga sudah mengendalikan dirinya. Dia pikir Nata pasti akan merasa takut dan bersalah jika sampai dia bersikap seperti tadi pagi. Tadi aja saat dia menjemput Nata, gadis cilik itu seperti ragu-ragu untuk mendekat kepadanya. Namun kini dia sudah nyaman kembali. Kak Aretha mana ya, Mah? Tanya Nata saat dia menyadari rumah yang sepi. Gak tahu sayang, jawab Liora. Dia sedang menyapu lantai. Nata makan dulu ya, setelah itu bobo, oke? Nata menggeleng, gak mau mau bantuin mama aja. Tolaknya seraya mengambil sapu lantai yang lain. Jangan sayang, mama aja, cegah Liora. Buru-buru mengambil sapu itu dari tangan Nata. Ih, mama, Nata kan pengen bantuin juga. Gak boleh. Nata cemberut. Nanti kalau Nata gak boleh bantuin, Nata jadi gak tahu kerjaan rumah dong, mah, tukasnya. Bener juga ya, jika tidak diajari dari kecil, takutnya akan terbawa sampai dewasa. Baiklah, tapi nanti makan dulu ya, baru boleh bantuin mama, ujar Liora dengan lembut. Beneran, Ma, antusiasnya. Liora mengganggu. Iya, tapi makan siang dulu. Dan harus dihabiskan. Kalau enggak, mama enggak izinin. Yeay! Nata bergegas ke meja makan, mengambil piring kosong dan mengisinya dengan nasi dan lauk pauk. Melahapnya dengan semangat. Melihatnya, Liora menggelengkan kepalanya. Ada-ada aja kamu sayang, gumamnya, dan dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Selesai menyapu, Liora mengambil kain pel dan mengepel lantai. Ma, Nata ngapain? Tanyanya. Udah selesai makannya? Sudah, Ma. Sudah dihabiskan? Nata mengangguk. Beneran? Nata mengangguk lagi. Gak bohong kan? Ih, enggak mama sayang. Kesal juga lama-lama Nata. Liora tertawa kecil. Gitu aja cemberut, godanya. Abisnya mama nanya mulu. Kan lama-lama Nata kesel, ujarnya. Ya udah, Nata duduk manis aja di situ. Ih, kok malah duduk? Nggak mau Tadi katanya mau dikasih kerjaan. Gimana? Ih, mama, protesnya. Mama kan belum selesai ngomong sayang. Nata duduk di situ, tungguin mama ngepel. Abis itu nanti kita cuci piring bareng-bareng. Kok nggak bantuin ngepel aja, Ma? Kan bentar lagi selesai. Udah buruan kesana, nanti kotor lagi loh. Nata memanyunkan bibirnya berjinjit kecil menuju sofa yang lantainya belum dipel. Nah, pinter. Puji Liora mengacungkan jempolnya. Nata meringis memamerkan barisan gigi mungilnya. Nata pengen adik cewek apa cowok? Tanya Liora di sela-sela mencuci piring dengan Nata. Untung aja perabot yang kotor sebagian besar dari atom sehingga tidak khawatir terjatuh dan pecah. Pengennya cowok, tapi nanti nggak bisa diajak main, tukas Nata. Tangannya berlumur busa dan sedari tadi dia mainkan. Memang cowok nggak bisa diajak main. Nyatanya Dino cowok, tapi sering main tuh sama Nata, ujar Liora. Nata tampak berpikir, iya juga ya mah, hehehe. Liora tersenyum menyerahkan beberapa piring untuk dibawa Nata ke rak piring. Terus sekarang gimana? Pengen cewek apa cowok? Tanya Liora lagi setelah Nata kembali. Terserah mah. Yang penting punya adik, jawabnya. Memang kenapa sih kok Nata pengen banget punya adik? Biar Nata tuh ada temennya mah. Terus kayaknya punya adik tuh seru tahu, gemes, pengen Nata uyel-uyel. Ih, pokoknya gemes deh. Ucapnya atraktif dengan gerakan seolah gemas dengan sesuatu. Sama Cimi gemesan mana? Nata berpikir, adek kayaknya mah, sautnya ragu-ragu. Sama Mini? Nata mengerutkan dahinya. Beberapa lama dia berpikir, namun pada akhirnya dia menyerah. Nggak tahulah, Nata nggak tahu, ujarnya menyerah. Liora tertawa, hanya pertanyaan ringan saja, tapi Nata sudah berpikir keras.
Mereka selesai dengan pekerjaannya. Liora mengajak Nata untuk istirahat siang. Jernihnya air kolam renang memantulkan langit yang mulai senja. Angin yang semula menyegarkan kini berubah terasa dingin. Sudah 1,5 jam Liora melamun di pinggir kolam. Dulu dia sering menghabiskan waktu di sini bersama dengan Kelvin. Tapi kini jangankan menghabiskan waktu berdua, bertemu saja rasanya canggung. Jangan dikata dia tidak rindu. Dia sangat merindukan momen-momen kebersamaannya dengan Kelvin. Pria itu menaklukkannya dengan cara yang aneh, membuatnya jatuh cinta dengan cara yang berbeda. Bibirnya mengulum senyum saat teringat saat pertama kali bertemu dengan Kelvin. Dirinya yang sering terlambat, sering mendapatkan omelan dari Kelvin yang super dingin yang pada akhirnya gantian. Dia yang mengomel di belakang pria itu. Pernikahan awal mereka yang sebatas kontrak, namun berakhir dengan saling jatuh cinta. Jalan cinta memang tidak dapat diduga. Dan ternyata tali penghubung itu adalah Nata. Yang dia pikir putri Kelvin dengan istrinya terdahulu, ternyata putrinya sendiri. Jadi sebenarnya mereka adalah pasangan papa mama muda yang tak sengaja. Takdir memang aneh. Namun saat teringat dengan benalu itu timbul rasa kesal dalam dirinya. Andai aja tidak ada Giselle, pasti rumah tangganya masih adem ayem sampai sekarang. Tak ada saling mendiamkan seperti ini. Rasanya aku tak sabar untuk membongkar perilaku busuknya, dengusnya dengan kesal. Oh, enak ya yang lagi nyantai. Liora tersentak menoleh. Aretha berdiri beberapa langkah di belakangnya, bersidekap dengan senyum meremehkan terpancar di bibirnya. Liora mendengus. Kau pikir ini rumah siapa? Tentu aja hakku dong untuk bersantai. Memangnya kamu sudah numpang, gak tahu diri, seenaknya aja bertingkah seperti benalu. Aretha berjalan hingga dekat dengan Liora. Kau lupa, aku ini calon madumu, nyonya. Kekehnya dengan angkuh. Bukan madu, tapi akan jadi nyonya tunggal di sini karena setelah ini aku akan mengusirmu. Lagaknya benar-benar menyebalkan. Tangan Liora mengepal, ingin rasanya dia layangkan tinjuan di wajah wanita itu. Sebelum itu akan aku bongkar lebih dulu. Jadi jangan harap bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Menyerahlah sebelum aku membuatmu merangkak bersujud di telapak kakiku, geramnya. Aretha mengerutkan dahinya menatap Liora dengan pandangan remeh. Bersujud di kakimu? Hahaha, jangan harap. Kau pikir semudah itu? No, kau terlalu percaya diri, tekannya. Aretha mengambil ponselnya menunjukkan foto saat bersama dengan Kim tadi. Juga ada foto bersama Vino. Apa maksudmu? Sialan. Liora tak menyangka Aretha akan tahu pertemuannya dengan sahabat Kelvin itu. Aretha terkekeh. Kau tahu apa yang akan Kelvin lakukan saat melihat foto ini? Dia pasti akan marah besar. Bagaimana bisa istrinya yang sangat dicintainya ini bertemu dengan mantannya? Bukan hanya mantan, tapi juga salah satu orang yang sangat dibenci Kelvin. Wow. Sepertinya pertunjukan yang menyenangkan. Ujarnya menimang-nimang ponselnya. Wajah Liora memerah. Dia maju untuk merebut ponsel Aretha. Tidak semudah itu. Bagaimana? Masih bisa mengancamku? Aku yakin Kelvin akan lebih mempercayaiku. Hahaha. Kau tidak tahu yang kami bicarakan, jadi berhenti mengumbar omong kosong, tekannya. Aretha menyeringai memutar bola matanya dengan malas. Namun sedetik kemudian dia merubah gerakannya, menarik tangan Liora seolah Liora mendorongnya. Tak lupa ponselnya dia lempar dan biur. Aretha terjebur di kolam yang dingin. Liora menatapnya bingung, apa yang dilakukan wanita itu? Namun detik kemudian dia tersadar. Liora, apa yang kau lakukan? Sekelebat kemudian dia lihat Kelvin menjeburkan dirinya ke kolam renang tersebut. Liora yang melihatnya hanya terpaku. Bersambung.